Coba yang lain ngomong dulu. Coba satu orang mahasiswa ngomong. Halo, Miss. Iya. Ya, ini Siti Kamila, Miss. Oke, ini bisa nih. Bagus nggak suaranya? Bagus nggak kayak yang tadi lagi? Iya. Coba tadi yang terakhir siapa? Mbak Rina. Tadi Mbak Rina, Miss. Oke, coba Mbak Rina lagi. Oke. Number 6. Bla bla bla, you see me get in the house. Mhm. Ini kamu melihat saya masuk ke rumah. The answer is Answer is as soon as you see me get in the house. yes. As soon as you see me, get in the house. Begitu kamu melihat saya, get in the house, right? Number 7, Mbak Rohayati. Yes, Miss. My friend Benny blah 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 lives in Bogor, has a car with a Jakarta license. Answer B. My friend Benny blah blah lives in Bogor, has a car with a Jakarta license. The answer is right. Yang jawabannya adalah B. Why B, Mbak? Siapa tinggal di Bogor? Karena kata penghubung. Right. Jadi dia ini kan N itu pastinya tidak mungkin. Karena dia masih membicarakan satu. Dia membicarakan satu orang gitu kan. Dan also juga nggak mungkin. While itu untuk menggabungkan dua kalimat yang terjadi secara bersamaan. Nah, kenapa who? Karena setelah kata who ini dia itu lives. Yang mana untuk menjelaskan si subjek dia menggunakan kata kerja who lives, yang mana tinggal di Bogor. Kalian mendengar ini nggak? Suara saya nggak? Dengar. Rusak nggak di kalian dengar? Kayak kayak gitu. Iya. Kenapa ya? Sepertinya ada feedback gitu. Apa karena nggak pakai ini ya, headset ya? Bisa jadi. Tapi dari tadi saya juga nggak pakai headset, tapi bisa-bisa aja. Kenapa ya? Wait a second. Kalau sekarang masih? Apa jaringan ya? Oke. Tapi jadi nggak enak. Jadi jawabannya adalah who. Number 8, Mbak Rohayati. Saya lagi ya. Oh, udah ya, Mbak Sinta Mustika deh. Nggak apa-apa. Coba mic-nya Miss aja dulu yang on, teman-teman. Oke, coba kalian mute dulu semua. Oke, coba di mute dulu. Di mute. It usually quite simple to cross the border between Indonesia and Malaysia, blah blah blah. These two countries have friendly relations. It's usually quite simple to cross the border between Indonesia and Malaysia.
Malaysia and these two countries. And coba ya kita terjemahkan. It's usually biasanya sangat simple, sangat sederhana untuk to cross, melewati batas antara Indonesia dan Malaysia, dan kedua negara ini punya hubungan yang baik. Cocok nggak pakai dan? Really? It's usually quite simple to cross the border between Indonesia. Dia bilang kan it's quite simple, berarti hal yang biasa kan. Biasanya sangat simple untuk melewati border antara Indonesia dan Malaysia. Dan jawabannya itu adalah because. C. Karena kedua negara ini punya hubungan yang baik atau bersahabat. Yes. Jawabannya C. Jadi kita juga jangan selalu percaya sama kunci jawaban yang di sini juga benar sih, bukan N. I thought it's N. Oke. Jawabannya because. Number 9, Mbak Sinta Mustika. Yes, Mbak. Karena universitas terbuka from a practical sleep, he should be better qualified when Bila universitas terbuka lecturer returns from a sabbatical leave, he should be better qualified. Kira-kira apa? Jika bisa enggak? Jika guru atau tutor di universitas terbuka kembali dari cuti, ya harus lebih berkualitas gitu kan. He should be better qualified. He should be better qualified. Dia seharusnya lebih berkualitas, berqualified lagi, berkualifikasi lagi, terkualifikasi. Cocoknya apa? Jika. If? Yeah. Are you sure? Kalau lecturer, guru kembali dari leave-nya, he should be better qualified. Until nggak mungkin ya, sampai until nggak mungkin. As When begitu mereka kembali dari leave-nya, dia harusnya lebih berkualifikasi. Nggak mungkin as. Dia antara if atau when. if lah. Jika kalau lecturernya kembali dari leave, dia harus yang lebih dimaksud di sini dosennya kan? Yes, dosen. Iya, kalau dosennya berarti masuk dong jika. Jadi kalau dosennya lagi pulang cuti, pusat pulang dari sana lebih berkualitas lagi gitu. Jika atau waktu. Nah, jadi penggunaan when ini juga dia bisa kita gunakan memiliki arti setelah. Ya, jadi dia nggak punya ketika doang, ketika atau setelah. Setelah para gurunya kembali dari leave cuti, dia harus punya kualifikasi lebih lagi.
Cocoknya jika atau when menurut kalian? When ya. Jadi jawaban yang nomor 9 ini adalah when. When, ketika atau setelah gurunya itu kembali, mereka harus lebih berkualitas lagi. Oke, number 10, Mbak Sintawati. Number 10. Mhm. She is just snobbish person, so nobody likes to be with her. I use the because is the leading verb of as a result. Jadi karena dia itu orang yang snobbish, maka jadi tidak ada orang yang tidak ada yang suka bersama dia. She's such a snobbish person. Nobody likes to be with her. Jawabannya Mbak tadi apa? So, okay, let's see. C nggak mungkin, because nggak mungkin, D juga nggak bisa. So, antara B atau A. She's such a snobbish person that nobody likes to be with her. She's such a snobbish person, so nobody likes to be her. Dia orang yang sombong. Dia orang yang sombong sehingga nobody, nggak ada yang suka sama dia. Iya. Jadi pakai that, karena that sama so ini hampir sama pengertiannya. Biasanya sih dia pakai so that nobody likes to be with her. Kalau menurut saya jawabannya B sama dengan si mbaknya, so nobody likes to be with her. Tapi di kunci jawaban kalian adalah A, yang mana artinya juga sama sih, tapi lebih nyambung ke B. Let's make it a B, because the most correct one is B. So, yes. So, ini cuma 10, kita berhenti di sini dulu untuk exercise-nya. Now, let's see the screen atau screen kalian. So, since we cannot, coba dimatikan dulu mute-nya. Kayaknya ada yang bermasalah ada ini. Oke. Jadi, karena kita nggak bisa mempelajari satu persatu malam ini, jadi saya buat cuma common linking words-nya doang, cuma beberapa yang sering kita jumpai di dalam sentence atau kalimat di dalam teks bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah adding information or example. Adding information, udah sangat jelas ya, add. Kita mau menambahkan informasi atau contoh. Nah, for example, yang pertama adalah for example atau for instance. Nah, ini dia untuk menambahkan contoh-contoh. For example or for instance, use these words to give one example of the idea you are talking about. Both of these expression can go at the beginning or the end of sentence. Jadi, yang dari dua ini, for example atau for instance ini, dia bisa muncul di awal atau bisa muncul di akhir kalimat. Let's see the example. Number 1, there are a number of problems in the school. For example, many of the classroom don't have audio visual equipment. Nah, jadi dia ini for example ini dia muncul di awal atau di akhir? Oke, saya tadi bilang mute, tapi kalau saya nanya ya dijawab ya kan. Di awal, for example, many of, yes, so di awal. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, she has a lot of good ideas for our business. She has a lot of good ideas for our business. Opening an online store, for instance. Jadi dia ini for instance-nya ini ada di belakang kalimat atau di akhir kalimat ya. Oke. Selanjutnya, selain memakai for example atau for instance,
untuk menambahkan contoh, kita juga memakai yang namanya namely atau such as. Namely, such as, yeah. In formal writing, di bahasa formal, these expressions always appear inside parentheses. Inside parentheses. There's a difference between namely and such as. Ada perbedaannya. Yang pertama, namely is followed, diikuti by all of the examples you revert to. Jadi si namely ini diikuti dengan semua contoh-contoh yang kamu refer. But such as gives only one or some of the examples, not all of them. Coba lihat contohnya nih supaya lebih mengerti lagi. A few of the students, namely Brian, Thomas, and Jack, failed the course. Nah, jadi ini yang dia bilang tadi, semua contohnya. Jadi dia a few of students, katanya a few of students. Jadi si a few of students ini dikasih tunjuk siapa-siapa aja, Brian, Thomas, and Jack. Nah, yang kedua untuk such as, a few of the students such as Brian failed the course. Nah, kalau si such as ini nggak semuanya dikasih tahu, cuma satu doang. Beberapa student, contohnya Brian, failed the course. Nah, ini perbedaannya. Si namely itu untuk semua contoh, sementara si such as ini cuma satu orang doang. Yes. So far, do you guys got it? Yes. Kalau namely itu bisa untuk semua subjek atau noun kah? Yes. Jadi si namely ini tidak harus merefer ke nama orang gitu ya? Iya, enggak cuma ke nama orang. Kalau misalnya untuk apa aja yang mbaknya mau kasih contoh. For example, there are a lot of animals at the zoo. Namely, mbak sebutkan itu semua gitu. There are a lot of subjects in our university, namely structure, reading, apalagi writing, sampai yang selanjutnya. Tapi kalau misalnya a few subjects in our school, such as math, bring us to confusion, something like this one. Jadi bisa untuk bentuk apa aja, noun, untuk adjective atau bentuk apa aja bisa menggunakan si kedua ini. Yang mau ditekankan di sini adalah perbedaan pemakaian. Yang satu semua contoh disebutkan, sementara yang satu lagi cuma beberapa doang. Thank you, Miss. Alright, wait a second. Nah, untuk yang ketiga, untuk yang selanjutnya kita juga punya also atau to. Kita juga mempunyai also yang mana ini juga, nah tadi tuh kita cukup untuk menambahkan contoh, ada example, ada for instance, ada namely, ada such as. Nah, sekarang kita untuk menambahkan informasi atau adding information. Adding information ini kita biasanya bisa menggunakan also atau to. Also can go in the middle of a sentence. Whereas to atau to, sebaliknya to is typically used at the end. Coba Mbak Siti Kardina dibaca contohnya yang kedua itu. Contohnya yang mana, Miss? Yang di screen, Mbak. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Coba yang bisa melihat siapa? Netrawati, Miss. Oke. We did a lot of sightseeing on our vacation. We also bought a number of souvenirs. Contoh yang kedua, we did a lot of sightseeing on our vacation. We bought a number of souvenirs too.
Nah, jadi untuk perbedaan pemakaiannya ini adalah tadi yang dia bilang, ini untuk menambahkan informasi ya. Also itu bisa biasanya di tengah kalimat, sementara to itu di akhir. Yes, we did a lot of sightseeing on our vacation. We also bought a number of souvenirs. Kita banyak mengunjungi, bukan mengunjungi, sightseeing itu kayak melihat-lihat gitu loh. Apa ya bahasanya? Kita melihat banyak, nggak cocok. Kita melihat banyak apa? We did a lot of sightseeing. Seperti kita mengunjungi banyak tempat wisata gitu. Iya, tapi sightseeing itu lebih ke pemandangan-pemandangan gitu ya. Let's say that kita mengunjungi banyak tempat ya. Kita mengunjungi banyak tempat sewaktu holiday kita, vacation. Kita juga membeli banyak souvenirs. Jadi kita menggunakan also ini di tengah. Nah, kalau misalnya tuh we did a lot of sightseeing on our vacation. Kita pergi ke banyak tempat. Kita membeli banyak souvenir juga gitu. Jadi dia bisa menggunakan also atau to. Selain ini, also atau to ini kita juga bisa menggunakan as well atau as well as. Bagaimana pemakaiannya? Let's see. As well goes at the end of a sentence, similarly to. As well as must be followed by another word. As well ini sama artinya dengan to, pemakaiannya juga di akhir, sementara as well as ini harus diikuti kata lainnya. Coba Mbak Sri Indriyati dibaca contohnya yang dua itu. Mbak Sri Indriyati. Example number 1, she is not only Enggak kedengaran, Mbak. Atau cuma saya yang dengar ya? Kalian mendengar nggak? Aku nggak dengar juga. Oke, coba diulang, Mbak. Not only. Example Yeah. number 1, she is not only extremely successful, she is beautiful as well. Oke. Example number 2, she is beautiful as well as being extremely successful. Yes. Jadi ini tadi yang dia bilang as well itu sama penggunanya dengan to. Dia nggak cuma sukses sekali, tapi dia juga cantik. Dia cantik juga. And then yang kedua, dia cantik, begitu juga dia sangat sukses. As well atau as well as. Oke, yang ketiga untuk contoh addition atau penambahan informasi, kita bisa menggunakan in addition, tambahannya lagi, atau moreover, lagi pula, itu sama artinya lagi pula, and then lagi pula atau selain itu atau tambahan lagi, itu moreover artinya. And then yang furthermore, kita juga bisa menggunakan furthermore untuk menambahkan informasi atau selanjutnya, lagi pula juga artinya. These linking words are usually used, biasanya digunakan di awal kalimat untuk menambahkan another idea atau ide lainnya, or further develop the previous point, atau melanjutkan poin sebelumnya. Coba contohnya Mbak Tika Resti, coba dibaca. Yes, Miss. People who exercise regularly have more energy during the day and sleep better at night. In addition, they tend to live longer.
Second, construction on the new subway has been delayed for months due to budget shortfalls. Moreover, the workers are threatening to go on strike. Thus, our sales are expected to rise 30% in the next year. Furthermore, purchase of new equipment will help cut manufacturing costs and increase profits. Yes, thank you. People who exercise regularly have more energy during the day and sleep better at night. Lagi pula, tambahannya, they tend to live longer. Yang kedua, construction on the new subway has been delayed for months due to karena budgetnya. Moreover, lagi pula atau selanjutnya, selain itu, the workers are threatening to go on strike. Yang ketiga, our sales are expected to rise 30% in the next year. Furthermore, purchase of new equipment will help cut manufacturing costs and increase profit. Coba bisa nggak dibedakan cara penggunaan ketiga ini? Bisa nggak dibedakan penggunaan ketiga kata ini? Ada yang bisa? Tadi in addition itu artinya tambahannya. Terus moreover itu selain itu, lagi pula, tambahan lagi. Nah, kalau furthermore itu artinya selanjutnya. Kira-kira apa yang membuat mereka beda? Kenapa nggak cuma satu aja? Ada yang bisa jawab enggak? Kalau menurut saya, in addition itu sekedar cuma menambahkan informasi itu yang Sedangkan kalau moreover ataupun furthermore itu lebih kepada tambahan informasi tapi dalam tahap selanjutnya gitu. Jadi sedikit lebih detail lagi kalau moreover sama furthermore itu. Okay, thank you. How about the others? Yang lainnya bagaimana? Sama kayak yang tadi dibilang banyak. In addition itu dia cuma menambahkan sedikit informasi aja kan ya. They tend to live longer. Dan juga mereka cenderung to live lebih lama lagi, untuk hidup lebih lama lagi. Construction on the new subway has been delayed. Udah ditunda beberapa bulan karena kurangnya budget. Moreover, the workers are trying to go on strike. Moreover, selain itu, workernya juga are threatening, mengancam untuk go on strike. Strike itu apa? Demo, yes, kind of demo. Lagi dan tadi udah saya bilang selain itu. And then yang ketiga, our sales are expected to rise 30% in the next year. Penjualan kita expected untuk meningkat lagi 30% di tahun depan. Furthermore, purchase of new equipment will help cut manufacturing costs and increase profit. Furthermore ini cocoknya artinya apa? Selanjutnya, purchase of new equipment, pembelian new equipment will help cut manufacturing costs and increase profits. Right.
Mudah nggak? Mudah atau susah?